Salam. Puji Tuhan, betapa cepatnya hari ini berlalu. Kemarin hari Minggu kita ketemu, sekarang sambil tiduran aja sudah Minggu lagi. Puji Tuhan, kita kembali merenungkan kebenaran firman pada waktu pagi hari yang sangat indah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang sudah mendengar suara Tuhan minggu-minggu ini? Ngacung. Siapa yang sudah mendengar suara Tuhan minggu hari ini setelah kita belajar firman Tuhan? Nggak ada ya, berarti nggak ada yang baca firman Tuhan. Kemarin saya mengajarkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca kitab Wahyu. Bagaimana kalau kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Nah, kita itu sebenarnya setiap kali hari diajak ngobrol sama Tuhan melalui firman-Nya, ya. Kalau kita setiap hari membaca satu pasal atau dua pasal, berarti kita sudah sedikit banyak kita sudah ngobrol dengan Tuhan. Kita akan mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan, ya, melalui pembacaan yang dibacakan oleh teman saudara kita atau kita sendiri membaca, kapan kita akan mendengar suara Tuhan? Ya. Mari kita terus belajar. Jangan sampai kita hanya mendengarkan khotbah-khotbah saja pada waktu hari Minggu dan hari-hari yang lain. Tetapi mari kita belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mutlak, yaitu suara Tuhan. Supaya kita mengenal suara Tuhan yang benar, ya. Supaya kita tidak menjadi kambing, katanya minggu yang lalu. Kita harus menjadi domba. Nah, domba ini terus berharap kepada sang gembala, sang tuannya. Nah, kalau ada gembalanya berkata, masuklah ke kandang, domba ini pasti akan mendengarkan suara gembalanya. Itu suara gembala saya. Kalau itu mungkin bukan dari sang gembala, masuklah dalam kandang seperti itu, domba mendengarkan, itu bukan suara dari gembala saya atau dari Tuhan. Maka kita supaya lebih tajam, lebih jernih pendengaran kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita terus, intinya jangan jemu-jemunya kita mendengarkan, kita membaca, ya, kita bergumul terus melalui kebenaran firman Tuhan yang dicatat di dalam kitab Injil. Nah, kemarin minggu kita sudah menjelaskan tentang Wahyu yang pertama ayat 1 ya sampai ayat yang ke-3, ya, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 kemarin kan berkata demikian, ini tak ulas sedikit supaya yang lain bisa paham. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah bahas ayat ini, gimana Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai orang yang dikaruniakan Allah untuk diwujudkan wahyunya yang sempurna. Wahyunya yang sempurna itu adalah Yesus Kristus sendiri yang serupa, ya, dengan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak serupa dengan kita pada waktu 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Nah, itu ditunjukkan pada waktu pelayanannya Tuhan Yesus kepada para murid. Ya, di sini dikatakan dengan jelas pada hamba-hambanya.
Hamba-hambanya itu siapa saja? Para murid. Tetapi pada saat hari ini hamba-hambanya Tuhan itu siapa? Jenengan dan saya. Ngoten nggih Mbah nggih? Nggih, puji Tuhan. Itu berarti jenengan jadi hambanya Tuhan. Kalau menjadi hambanya Tuhan, berarti kita harus menurut dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah siapa yang tahu? Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah menjadi Tuhan kita, Tuhan dan Raja dan Tuhan kita yang menguasai hidup kita. Bukan hidup kita saja, tetapi hidup seluruh umat yang percaya kepada Dia. Meskipun yang tidak percaya tetap di dalam kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Yang tidak percaya di dalam kuasanya karena masuk dalam jurang maut. Jurang maut itu adalah neraka. Nah, karena di dalam firman Tuhan yang lain, di dalam wahyu-wahyu yang lain dikatakan, karena Isa Al-Masih adalah penguasa di dunia dan di akhirat. Akhirat itu juga ada dua. Sekarang aja di bumi menjadi yang kuasa adalah Tuhan Yesus. Apalagi nanti di akhirat itu ada dua, yaitu neraka dan surga. Berarti semuanya menjadi penguasaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti kula panjenengan niku sedaya menjadi hamba, menjadi wakil. Hamba itu menjadi wakil nggih. Wakil saking Gusti Allah untuk menyampaikan kebenaran, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan berlanjut pada saat hari ini. Kita akan mengenal tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya. Di dalam kitab Wahyu ini kita akan berlanjut di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 ya. Kita akan baca satu persatu, kita akan baca bergilir dulu. Kami ayat yang pertama, ayat yang keempat nanti disambung. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Mungkin dari Pak Yosua. Dan dari Yesus Kristus, sekali yang Saksi yang setia, yang pertama, bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Nah, ini berarti kan suara Tuhan. Suara Tuhan sudah menjelaskan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat hari ini ya. Yohanes ya, di sini dikatakan dengan jelas kita akan melihat satu tokoh, yaitu Yohanes. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil ya, di Asia Kecil. Yohanes ini
yang menjadi murid Yesus dibuang ke sungai Patmos. Di suatu pulau dia mendapatkan suatu penglihatan, ya. Dia ditemui oleh seorang malaikat Tuhan untuk mencatat setiap firman yang disampaikan kepada dia supaya disampaikan kepada ke 7 jemaat yang ada di Asia. Kenapa kok tidak 8, tidak 100 ya jemaat? Karena di Asia pada saat itu ada 7 jemaat. Kemarin sudah kita bahas 7 jemaat itu jemaat mana saja, yaitu ada di daerah Turki sana. Yaitu yang pertama adalah jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Itu adalah 7 jemaat. 7 jemaat yang harus menerima kabar kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus melalui Yohanes, ya, yang ada di Pulau Patmos. Karena saking sucinya Yohanes, saking bertekunnya Yohanes, saking seringnya mendengar suara Tuhan di sungai Patmos, dia sering bergumul dengan Tuhan setiap hari, maka dia berkenan kepada Tuhan untuk mencatat surat-surat, yaitu kepada ke-7 jemaat. Surat-surat ini, peringatan-peringatan ini tentunya untuk menyelamatkan orang-orang di pulau atau di jemaat-jemaat di daerah Turki itu. Ya, di daerah Turki harus disampaikan. Kenapa kok disampaikan kepada orang-orang Asia ini? Nanti kita akan bahas di dalam ayat yang kedua. Ya, pasal yang kedua. Nah, pada saat hari ini kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes 2000 tahun yang lalu. Nah, bagian B, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, puji Tuhan. Nah, pada saat hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, Tuhan sudah berjanji. Pada waktu kita membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan apa tadi? Damai sejahtera menyertai kamu. Kalau kamu seringkali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seringkali bergumul dengan Tuhan, maka damai sejahtera ada di dalam diri kita. Ya. Tuhan tidak pernah merancangkan suatu kejahatan. Tuhan tidak pernah melimpahkan suatu sakit penyakit bagi kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Tapi Tuhan merencanakan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita dikatakan di sini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Itu bagian C. Bagian yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Kita akan fokus kepada ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, apa maksudnya ke-7 roh ini? Kok tidak ke-8 roh? Tidak ke 100 roh dan lain sebagainya. Karena angka Tuhan adalah angka yang sudah sempurna, angka 7 itu. Kalau angka 666 kan angkanya Lucifer, angkanya setan. Tetapi Tuhan menunjuk kepada 7 roh. Loh, padahal Tuhan kan mengatakan ada roh Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus. Iya. Semuanya adalah menjadi satu Tritunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Allah adalah satu Allah yang esa. Ya. Tetapi di sini kok dikatakan 7 roh. Nah, ini. Karena 7 roh dikatakan dengan sempurna adalah angka yang untuk Tuhan dipakai, angka yang sempurna.
Kita aja kalau menyakiti saudara kita, ampuni saudaramu. 7 kali 7 kali 70. Kenapa Tuhan seringkali memakai angka 7? Karena angka kesempurnaan. Nah, ketika Allah menciptakan alam dan seisinya, mulai penciptaan ya, sampai ke penciptaan manusia, hari pertama sampai ke-6 penciptaan manusia, sampai hari ke-7 Allah berhenti untuk menciptakan segala sesuatu ya. Jadi angka 7 itu memang angka pilihan Tuhan. Kenapa? Tuhan juga memilih ke-7 roh yang ada di Asia Kecil, yaitu di daerah Turki sana. Karena ke-7 roh ini adalah ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil itu. Yang dimaksud ke-7 roh yang ada di sana itu adalah gembala-gembala gereja, tua-tua gembala yang ada di sana. Harus disampaikan kepada 7 gembala yang ada di sana. Untuk disampaikan kepada jemaatnya, kepada seluruh umatnya yang ada di sana, sampai berkembang pada saat hari ini kita dengar. Berarti kita sebahagian untuk menerima ke-7 bapak-bapak yang ada di Turki, menyampaikan pada saat hari ini sampai kedengaran di dalam telinga kita, sampai kita juga menerima damai sejahtera. Nah, ini dengan jelas dikatakan juga di sini, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh. Nah, yang akan datang itu, yang belum datang, yang akan datang tetap Tuhan Yesus Kristus. Contoh, Bapak iman orang percaya. Ya, ketika kita melihat, mendengar, Bapak iman percaya kita itu siapa namanya? Bapak Abraham sebelum Yesus Kristus lahir di dunia. Tapi Tuhan Yesus menyatakan, sebelum Abraham ada, saya sudah ada lebih dulu. Contoh, kita akan melihat di dalam ayatnya di dalam di dalam Kisah Para Rasul. Coba kita akan melihat Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Itu dengan mutlak Allah mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus itu sudah ada di sana. Kisah Para Rasul 7 ayat yang kedua. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Ya kan? Tuhan Yesus itu sudah ada. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Abraham. Coba kita akan melihat satu ayat lagi di dalam Galatia 3. Supaya kita akan lebih gamblang lagi bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham. Galatia 3 ayat yang ke-8. Coba salah satu ada yang bisa membacakan yang sudah ketemu? Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi patokan bagi semua orang percaya. Kita akan menirukan iman Abraham kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini dengan jelas dikatakan ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Ya, bukan orang Yahudi
Oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, berarti Injil itu sudah ada sebelum Abraham dan pada saat itu disampaikan kepada Abraham. Dan Injil itu siapa? Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri menemui Abraham. Bapak segala iman, ya, menemui Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kalau kita mengikuti jejak Abraham yang menerima Injil, ya, yang menerima Injil diimani, sehingga Allah berfirman bahwa kamu akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai Injil yang mutlak yang menjanjikan jenengan kali kula diberikan damai sejahtera. Kalau sudah diberikan damai sejahtera, berarti di dalam hati kita ada sukacita. Pasti kebutuhan kita akan dipenuhi. Meskipun kita tidak bisa memiliki hotel berbintang 7, tapi hati kita berbintang 7 karena ada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Nggih Bu nggih? Puji Tuhan, haleluya. Nah, inilah kita harus memiliki angka 7, angka kebenaran yang dari Tuhan, supaya kita memiliki damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan berlanjut ayat yang kedua. Ayat yang kelima. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Puji Tuhan. Kita mempunyai saksi yang setia. Siapa saksi yang setia itu? Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaannya di mana Tuhan Yesus Kristus itu? Rela untuk mengemban tugas, ya. Rela yaitu untuk melakukan amanah agung, ya. Amanah agung atau agenda daripada Allah ketika manusia jatuh dalam dosa di taman, ya, di sorga, di Taman Eden, jatuh dalam dosa, itu sudah diagendakan. Tetapi berapa ribu tahun yang lalu dia tetap setia mau menjalankan tugas untuk penyelamatan umat manusia. Makanya di sini dikatakan saksi yang setia, tidak henti-hentinya. Bagaimana dengan kula jenengan sedaya? Setia napa mboten kinten-kinten? Harus setia karena Tuhan kita, juru selamat kita memberikan contoh yang lebih dulu, yaitu kesetiaannya. Ya, karena Tuhan sudah menjamin kalau kita setia kepada Tuhan, bolehkah kita mendua, mencari roh-roh yang lain? Sebab roh yang ada di dalam diri kita di sini dikatakan sudah cukup ketujuh roh, ya, yang disampaikan oleh ketujuh roh di Asia Kecil, yaitu di Turki sana, sampai pada saat hari ini kita dengar, ya. Setelah kita mendengar, apakah kita boleh menjadi saksi yang tidak setia? Karena saksi yang tidak setia adalah saksi yang mendua. Bagaimana kok bisa dikatakan mendua? Karena banyak orang sudah percaya kepada Kristus, bertahun-tahun di gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tetap mendua. Contoh mendua begini, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita pergi ke goa-goa, ya, untuk menemui sesuatu roh-roh di dalam dunia. Paling-paling yang ada di goa-goa itu kita pasti mencari angka keberuntungan. Pasti akan mencari togel, rata-rata seperti itu. Ada yang mencari kekayaan dari roh-roh yang ada di goa-goa, ya. Goa mana saya kurang tahu, yang penting di situ banyak. Biasanya kalau saya melihat di YouTube itu orang datang ke goa-goa akhirnya nyuguhne ramuan-ramuan jambi-jambi yang ajaib untuk menerima keajaiban dari roh-roh dunia. Nah, bagi kita yang menjadi saksi yang setia, janganlah kita
mendua hati. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat cemburu. Kalau kita mendua, maka kita tidak akan memperoleh hak, yaitu kerajaan surga. Kita akan mendukakan Roh Kudus ya. Kalau kita mendua, Roh Kudus itu sangat-sangat kesakitan hatinya. Sangat sakit sekali. Kamu sudah saya pimpin, kamu sudah saya bimbing. Melalui karaktermu saya bentuk supaya engkau sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tetapi banyak orang-orang yang sudah mendengarkan, sudah bergumul mendengarkan kebenaran firman Tuhan, masih mendua. Janganlah sekali-kali kita mendua. Sia-sia kalau kita percaya kepada Tuhan. Ya, lebih baik kita tidak percaya kepada Tuhan sekalian, supaya kita tidak mengalami suatu pergumulan. Kita langsung dilempar aja sama Tuhan. Wes kowe dudu anakku wis rono. Nang ndi kuwi? Engko Kalimantan. Ya. Jurang yang paling dalam yang tiada batasnya, yaitu jurang maut, alam siksaan. Karena kita tidak bisa menjadi saksi yang setia. Ya, puji Tuhan. Yaitu saksi yang setia. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya, kalau kita melihat ayat ini, di sini dengan jelas dikatakan, ya. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Masa toh Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati yang pertama. Wong sebelum Tuhan Yesus saja banyak kebangkitan. Elia juga membangkitkan orang mati. Lazarus pada waktu dilayani Tuhan Yesus sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Anak yang umur 12 tahun mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Katanya kok Tuhan Yesus ya menjadi orang yang mati yang pertama kali, dibangkitkan dari antara orang mati yang pertama kali. Nah, ini maksudnya di sini dicatat ya, Tuhan Yesus dibangkitkan sebagai orang mati yang sulung. Itu adalah kebangkitan yang mutlak terus hidup selama-lamanya, yang utama dan yang pertama. Kalau seperti Lazarus, seperti Elia membangkitkan orang mati, itu setelah dibangkitkan dia tetap bangkit sebagai tubuh jasmani sehingga bisa mati lagi. Tetapi di sini dikatakan dengan kebangkitan Yesus Kristus yang pertama kali, berarti setelah dibangkitkan Tuhan Yesus tidak pernah mati lagi. Karena Tuhan Yesus langsung duduk di tahta Allah Bapa, di sebelah tahta Allah Bapa, untuk menjadi raja segala raja yang ada di bumi. Dan bahkan yang ada di surga pun menurut dengan Tuhan Yesus. Itulah keajaiban Tuhan kita. Dia mati sebagai yang sulung. Setelah dia mati, dibangkitkan, diubah menjadi tubuh rohani, ya, yang akan mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang yang percaya dengan Tuhan Yesus? Orang yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, setelah dia mati, tubuhnya juga diubahkan bernaik bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Wong kita menjadi pengikutnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus Kristus? Setelah mati, dia juga dibangkitkan, tetapi dibangkitkan untuk menerima hukuman. Kita benar-benar sangat bersyukur pada saat hari ini. Kita boleh mendengarkan suara daripada Allah melalui firman-Nya yang kita pelajari bersama-sama. Dan janganlah kita setiap mempelajari firman Tuhan hanya sebagai teori. Ya. Kita harus mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi saksi-saksi dari yang setia, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Bagian B, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita
dari dosa kita oleh darahnya. Ya. Ini ayat yang luar biasa, ayat yang sungguh-sungguh luar biasa. Kemarin saya membaca sampai menangis di dalam bagian B ini. Dengan jelas dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita. Saksi yang setia itu loh mengasihi kita. Dengan caranya Allah, ya. Mengasihi kita sampai mengorbankan anaknya. Enak-enak apakah ada orang ya saat hari ini membela orang berdosa, membela seorang pencuri, perampok, pezina dan lain sebagainya. Kalau dalam keadaan dia diadili, benar-benar dia itu sudah salah, sudah divonis hakim bahwa dia harus masuk ke dalam penjara. Apakah ada orang yang membela, oh Pak itu mencuri itu benar kan seperti itu? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Tetapi saksi yang setia ini mengatakan di dalam ayat yang bagian B ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi dengan mengasihi kita, dengan mencucurkan darah yang luar biasa, ya, melalui penangkapan Tuhan Yesus Kristus, melalui cambukannya pada waktu dia di jalan, melalui penyalipannya dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus menetes terus, yaitu yang dikatakan dengan darahnya. Tidak ada orang yang membela seseorang sampai mengucurkan darah itu. Paling-paling ya saya bantu dengan doa, tak dongane, hanya seperti itu saja. Tetapi dengan saksi yang setia ini loh, Tuhan itu mengucurkan darahnya yang luar biasa sampai dia rela. Sebenarnya kita tidak patut untuk menerima itu, untuk menerima kasih daripada Bapa yang ada di sorga, sampai dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yang enak-enak bermain di sorga sana dengan Bapa di sorga. Tapi anaknya diperintahkan karena anaknya setia, kamu harus menolong umat-umat ciptaanku yang serupa segambar dengan kita di bumi sana. Kamu harus itu. Saking setianya dia manut dengan Bapa yang ada di sorga, ya, Allah sendiri, firman Allah sendiri, ya, menjelma manusia, diadili. Dalam pengadilan pun Yesus Kristus tidak ditemui satu titik pun kesalahan, tidak pernah, ya. Dari hakim yang satu ke hakim yang lain, sampai ke raja sendiri yang menghakimi, tidak menemukan satu titik kesalahan. Kenapa dia dihukum? Sebab dia dihukum saking setianya untuk membela kita adalah orang-orang yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak setia pada saat itu, tidak mengucurkan darahnya untuk kita, maka kita tidak akan selamat. Kita tidak akan menerima damai, sukacita, dan sejahtera yang dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi. Kita sangat bersyukur sekali. Kita mempunyai saksi yang setia, rela mengorbankan dirinya sendiri, rela meneteskan darahnya sendiri untuk kita semua yang berdosa. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang dijatuhkan ke dalam neraka ketika Mbah Adam jatuh dalam dosa. Berarti kita menerima suatu warisan, yaitu warisan dosa, yang akhirnya jatuh ke dalam neraka, jurang yang dalam tidak ada batasnya, dan selama-lamanya ada di sana. Tetapi oleh saksi yang setia ini kita diangkat. Dosa-dosa kita ditutupi oleh darah Yesus Kristus. Jadi Allah sebenarnya tidak memandang kita menjadi orang suci, tapi memandang anaknya yang tunggal ada di dalam hidup kita, ya, sehingga kita berkenan kepada Bapa yang ada di sorga. Jadi bukan kita sebenarnya yang dipandang Allah itu. Yang dipandang Allah itu sebenarnya
pengorbanan Yesus Kristus yang ada 2000 tahun yang lalu, yang saat hari ini kita terima dan diam di dalam diri kita. Itu yang dipandang Allah. Ya. Puji Tuhan, itulah saksi yang setia, rela mengorbankan darahnya untuk kita. Ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Nah, apa ini? Kita dijadikan suatu kerajaan. Maksud kita di sini dijadikan suatu kerajaan adalah kita dijadikan orang-orang sekumpulan orang-orang percaya, orang-orang benar yang mempunyai satu pemimpin. Ya, kerajaan pasti akan mempunyai satu pemimpin. Nah, kita itu dijadikan satu, ya, dijadikan suatu kerajaan, yaitu kerajaan kebenaran yang satu pemimpinnya adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Menjadi imam-imam bagi Allah. Nah, kita dijadikan imam-imam bagi Allah. Jenengan sedaya niku dijadikan imam, dijadikan wakil daripada Allah. Mari kita ngomong pada sebelah kita, Mam, awake dhewe iki dadi Mam, imam, kita menjadi wakil Allah. Mam. Nah, saya bilang gitu, harus sih. Karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Ya, asalkan jangan imam bonjol ya. Kalau imam bonjol memang pejuang untuk membasmi Belanda, tetapi kita menjadi imam-imam untuk kebenaran firman Tuhan, untuk menyelamatkan banyak orang. Sebenarnya imam bonjol ya begitu, ingin menyelamatkan Indonesia dari penjajahan, kan seperti itu. Nah, makanya disebut imam ya, imam bonjol. Tapi kita imamnya Tuhan Yesus. Sama-sama dia ingin juga menyelesaikan perkaranya dengan Belanda supaya banyak rakyat yang sejahtera. Tetapi kita menjadi imamnya Tuhan Yesus untuk banyak orang diselamatkan. Nah, itulah imam yang dinamakan imam. Jadi imam itu bukan suatu pendeta yang berdiri di depan mimbar, ya. Tetapi semuanya adalah imam, semuanya dihakimi oleh Tuhan nanti pada akhir zaman. Sama-sama dihakimi, orang percaya dihakimi, orang yang tidak percaya juga dihakimi. Nah, orang percaya yang kepada Yesus, kepada yang setia ini dihakimi untuk menerima hadiah, yaitu kerajaan surga. Misalkan Pak Boino memenangkan 2 jiwa. Dengan Tuhan sudah disediakan, "Hei, ini hadiahmu Pak Boino. Dulu kamu memenangkan 2 jiwa. Iki lho hadiahmu. Ki omahmu wis tingkat 2 saiki." Ya kan seperti itu. Lapis emas lantainya. Puji Tuhan. Itu adalah janji Allah. Janji Allah yang sempurna. Karena dalam ayat 2 tadi dikatakan damai sejahtera mengikutimu, menyertaimu selama-lamanya. Ya, mari kita akan melihat bagian B. Bapaknya bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Setelah kita membentuk suatu kerajaan, suatu kumpulan, ya, yang memimpin kerajaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus Kristus memimpin itu, dialah kemuliaan. Dialah yang menjadi kemuliaan sesembahan kita, ya, selama-lamanya. Berarti tidak ada hentinya. Kita sangat bersyukur. Ini janji Allah loh. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan yang digenapi. Makanya saya menganjurkan untuk banyak-banyak membaca kitab Wahyu supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kitab Wahyu ini sebenarnya bukan menakut-nakuti, ya, tetapi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan supaya kita semakin lengket sama Tuhan, supaya kita setiap hari bisa ngomong sama Tuhan. Ngomongnya bagaimana? Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kalau Tuhan sudah berbicara, dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, itu memang benar. Karena iya dan amin firman Tuhan itu adanya. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada kita ya. Mari kita akan melihat yang ketujuh. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ini dijelaskan lagi, digamblangkan lagi dengan Yohanes ini. Ketika tadi selama-lamanya, ya, dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam ayat 7 dijelaskan lagi, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Kalau di sini kita katakan awan-awan, orang-orang kan mengatakan mendung, Pak ya. Tetapi arti dari awan-awan ini adalah tanda kemuliaan daripada Tuhan. Untuk menyertai Tuhan itu adalah awan-awan itu tanda kemuliaan daripada Tuhan. Senantiasa kemuliaan Tuhan disertai oleh awan. Awan itu adalah kemuliaan Tuhan. Berarti kita dipimpin langsung oleh yang mempunyai kemuliaan. Siapa yang memiliki kemuliaan? Tak bolak-balik ben paham. Sinten Bos yang memiliki kemuliaan? Tuhan Yesus. Sip, nah, Tuhan Yesus nggih. Nggih Pak Bono, namung Tuhan Yesus mboten enten lintune. Kula jenengan niku nggih kudu nderek Gusti ingkang mantep, mboten nangsal goyah mriko-mriki. Nek goyah mriko-mriki berarti tasik bojo loro. Bojo loro niku sing siji mesti meri. Kowe setia mbek aku tok. Ora karo kae gak setia ngono ya. Akhire sing disetiani gandol ae, tapi sing gak setia mesti ngeroweng. Kono kok blonjo 10.000. Aku 5.000 lho. Akhire cemburu. Nah, sing cemburu iki mesti nggawa berak ya. Blonjone kudu kok padane gak iso. Ora iso. Yang satu kebenaran, yang satu kegelapan, enggak bisa bertemu. Nah, kita nderek ingkang terang nggih menika Gusti Yesus. Nah, puji Tuhan ya. Di sini dengan gamblang dikatakan kemuliaan Tuhan ya disertai dengan awan-awan ya. Dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Ketika ini menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika Dia datang ya, diikuti oleh awan-awan ini disaksikan oleh setiap mata. Kalau kita melihat setiap mata berarti kita menunjuk kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang disertai para malaikat-malaikatnya datang yang kedua kali menghakimi umat manusia di bumi ini ya. Diikuti para malaikatnya ya. Disaksikan oleh setiap mata. Kalau kita katakan setiap mata berarti seluruh dunia menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ini untuk menyelesaikan perkara-perkara umatnya bersama orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Yaitu siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini yang dimusuhi itu iblis. Nah, iblis itu masuk ke dalam diri manusia yang tidak bertanggung jawab untuk kebenaran firman Tuhan. Dia benar menurut dirinya sendiri, tetapi menurut kebenaran Allah tidak benar. Maka Tuhan besok akan hadir disaksikan oleh orang banyak. Nah, bagaimana? Di sini dikatakan juga mereka yang telah menikam Dia. Yang menikam Dia.
Pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalib, Tuhan Yesus ditombak, itu Tuhan Yesus yang menikam pada waktu itu. Nah, setelah ditombak kan ada gempa bumi di situ. Nah, pada saat hari ini kalau kita melihat yang menikam dia, berarti orang-orang yang tidak menghendaki penyembah Allah yang benar untuk terus berkembang, tetapi dia senantiasa ingin mengecoh, ingin menghalau, ingin menyingkirkan ya, orang-orang yang benar, orang yang menyembah Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Makanya di sini dikatakan ya, yang menikam dia. Nah, kita yang menjadi anak-anak daripada Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut-pengikut Kristus ini dianggap sama seperti Kristus, karena Kristus ada di dalam diri kita. Maka dikatakan menikam dia. Banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk mencari kebenaran, tetapi ketika dia mencari kebenaran, banyak juga dikucilkan oleh keluarga, oleh saudara, oleh teman ya. Dipikir dia adalah orang yang murtad, orang yang tidak mengenal Allah. Padahal justru yang mengenal Allah itu adalah orang-orang yang mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Pada awal mulanya memang seperti itu. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati, disalib, dikuburkan, dibangkitkan, para saksi ahli-ahli Taurat pada saat itu mengatakan kepada para panglima-panglima pada saat itu, nanti kalau saya ketemu panglima ini, saya akan mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah menculik mayat Tuhan Yesus Kristus. Maka nanti penyesatan akan datang lebih banyak lagi, kan seperti itu ya, lebih banyak lagi. Maka sampai hari ini kan penyesatan itu sampai hari ini masih berlaku, kata orang-orang ahli-ahli hukum Taurat ini. Padahal sebenarnya kan tidak, dia hanya membutuhkan jabatan mereka supaya dia tidak tergeser pada saat itu. Kalau orang-orang mengikuti Tuhan Yesus semuanya, para ahli-ahli Taurat ini, para tua-tua masjid, tempat ibadah di tempat itu, pasti akan tergeser kuasanya. Karena dia menyampaikan dengan hikmat-hikmat secara logika, secara jasmani, tetapi Yesus Kristus secara rohani, secara kebenaran mutlak daripada Allah. Maka dia dikecoh terus. Dikatakan nanti penyesatan akan datang lebih dahsyat lagi. Kalau Yesus lahir, Yesus bangkit di antara orang mati. Ya, itu penyesatan. Penyesatan ini rata-rata zaman dulu sampai sekarang adalah gara-gara jabatan. Gara-gara kalau sudah menerima jabatan, gara-gara uang. Kalau kita mengambil contoh Yudas Iskariot, gara-gara uang ya, dia menjual Tuhan Yesus Kristus. Dijual hanya 30 sikal perak, menjual pemimpinnya untuk dibunuh. Nah, demikian juga pada saat-saat hari ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita gara-gara uang kita menjual Tuhan Yesus Kristus. Mas Rinio, tak kei pekerjaan enak ning nggon aku. Sampeyan dadi juru tulis tok Mas ning nggon aku, wis mbok sak iso-isomu karo tak belajari. Pokoke kowe melu aku, tak bayari sakmene. Lah kowe saiki barangmu pira, Mas? Bayar aku cuma 100 sedina. Wis tak bayari 200, Mas, melu aku. Pokoknya sampean keluar dari ke Yesus Kristus. Berarti kita sama dengan menjual Yesus. Jadi jangan sekali-kali kita menjual Kristus karena janji Allah sudah sempurna pada saat pagi hari ini. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan ayat yang ke-8. Ini belum bagian C, belum ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin.
bangsa yang di bumi akan meratapi dia. Karena dia, mengapa meratapi dia? Dia menyesali akan perbuatannya yang biadab, yang tidak mengerti kebenaran. Benar-benar menyesali akan perbuatannya. Firman Tuhan juga menegaskan dengan tegas ini. Sudah ada dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Dijelaskan lagi, ya amin, berarti mengaminkan firman Tuhan ini. Meratapi atas perbuatannya ini. Jatuh no, aku kayak nderek Isa Almasih atau nderek Gusti Yesus aku selamat. Saiki aku nyawang Gusti Yesus teko karo para malaikate, aku wedi nyawang. Lah nyapa wedi? Aku ora nyembah dia, aku ngelok-ngelokne dhek terus. Seperti itu. Menyesali itu kata firman Tuhan. Padahal ini dicatat 2000 tahun yang lalu. Sekarang masih berlaku. Nanti pada waktu kedatangannya Isa Almasih bersama para malaikat-malaikatnya. Maka dari itu kita sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Jikalau nanti ada kedatangan Tuhan Yesus bersama malaikatnya, kita pasti akan bersorak-sorai. Beda pandangan kita dengan pandangan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus ketika dia datang, dia pasti akan bersorak-sorai. Karena kita mempunyai hati yang terus melekat kepada dia. Contoh aja, saya dengan anak saya, setiap hari pasti akan melekat, mengobrol terus. Ketika saya datang menghadap anak saya, pasti anak saya tersenyum, saya juga tersenyum. Ketika saya menghadapi orang lain yang musuh daripada saya mesti pandangan mereka, saya mesti beda. Bayi lah kayak Pak San metu siunge. Harus nyokot kayak rasanya. Dan seperti itu. Itu yang kengeriannya itu. Dan seperti itu. Jadi sebenarnya sama-sama di hadapan anak dan di hadapan orang itu. Tapi pemandangan mereka dengan pemandangan anaknya itu sudah beda. Karena apa? Dia merasa bahwa itu adalah bapaknya sendiri dan dia merasa itu adalah musuh saya, kan seperti itu. Pasti dia akan menghukum saya. Itulah perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Itu hal yang kita rasakan saat hari ini. Dikatakan dengan ya amin. Ya, seperti itu. Mari kita satu ayat lagi, ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dah jelas ya. Sangat jelas sekali. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Alam penciptaan semesta alam sampai pada akhir alam penciptaan ini dihanguskan, dia sudah ada. Buktinya apa? Ketika dia berkata awal. Bukti yang pertama kali, kita tidak usah terlampau jauh, tetapi kita hanya memikirkan penciptaan Adam. Adam yang menciptakan siapa? Isa Almasih atau Yesus Kristus. Buktinya apa? Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Hei Adam, di manakah engkau? Aku takut Tuhan mendengar engkau datang di tempat ini. Berarti Adam mendengar Tuhan Yesus datang. Ya berarti kan datang yang pertama yang menciptakan. Kenapa engkau takut? Aku telah berbuat dosa. Nah seperti itu. Berarti dia yang awal, lebih awal daripada Adam, lebih awal daripada penciptaan para malaikat. Nah pada akhirnya nanti dikatakan dengan jelas Alfa dan Omega dan akhir. Dari akhir dunia ini semuanya yang mengakhiri juga Tuhan sendiri. Dan akhirnya di mana? Akhirnya orang-orang yang tidak mengikuti dia dihukum ke dalam kekekalan, sudah tamat. Ya. Setelah dihukum dikunci, tinggal tengok-tengok Mbak Tuhan. Memuliakan, memuji, bersenang-senang dengan umatnya.
Lah terus piye nasibe wong ning kono mang? Jarine enek wong ngomong ngene. Soale wis aku dilebokne neraka dosaku entek. Aku baru diunggahne ning swarga. Lah sing ngunggahne sapa wong kuwi dikunci ya pisan. Dalam kekuasaan Yesus Kristus tidak ada lagi yang dapat keluar dari sana. Itu adalah suatu iming-iming dari iblis. Ngedosa muntek terbakar kabeh baru kamu bisa naik ke surga. Itu sudah enggak ada. Alkitab mana saja enggak ada yang menjelaskan setelah kamu dibakar sampai bersih, kamu keluar dan ditempatkan di surga. Itu enggak ada. Janji seperti itu enggak ada. Adanya adalah masuk neraka. Itu sudah ketentuan bagi Tuhan. Kalau dia tidak mengikuti Tuhan Yesus. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Ini firman Tuhan yang sudah ada, yaitu Yesus Kristus, yang akan datang. Makanya pada hari-hari ini saya senang sekali untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan melalui wahyu, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sebenarnya kitab Wahyu ini tidak menjauhkan kami dengan Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena tahu akhir zaman dan tahu kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara saudara-saudara semuanya yang ingin selalu dekat kepada Tuhan, yang ingin masuk dalam kerajaan sorga? Ngacung? Nggak ada semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, semuanya ingin masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi saya yakin dan percaya, di antara kita ini pasti ada kambing dan domba. Orang-orang Kristen di sini adalah orang-orang kambing dan domba. Tapi saya yakin juga, kalau seketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu akan diubahkan menjadi domba yang selalu menurut kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan.